Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dilia Puspita dari program studi PGSD Universitas Trilogi. Yang kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar humanistik guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah belajar pembelajaran yang diampu oleh Ibu Febrianti Satriani, SPD, IMPD. Kamu menjumpai anak pemurung yang menutup diri, tidak percaya diri terhadap kemampuannya? Itu adalah sikap yang kurang baik pada anak dalam proses perkembangannya, terutama dalam lingkup pendidikannya. Lalu sebagai pengajar, kamu harus apa? Saya tahu satu teori yang akan membantumu menyelesaikan problem ini, yaitu teori belajar humanistik. Memanusiakan manusia. Kira-kira seperti itulah gambaran dari teori ini. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar itu dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Arthur Combs, seorang psikolog sekaligus pengajar asal Amerika Serikat, merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan dalam teori belajar humanistik. Berpendapat bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Selain Arthur Combs, pendapat salah satu ahli yang saya ambil untuk video ini adalah pendapat dari Maslow. Dia berasumsi bahwa setiap di dalam diri individu terdapat dua hal. Yang pertama adalah usaha positif untuk berkembang, yang kedua adalah kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu sendiri. Dan teori humanisme ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Dan sebagian besar tindakan manusia adalah mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hierarkis. Menurut Maslow, kebutuhan manusia terdiri dari 5 tingkatan, yaitu fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling jelas dan kuat, yaitu kebutuhan mempertahankan hidupnya secara fisik. Di antaranya adalah sandang, pangan, papan. Rasa aman merupakan keamanan, stabilitas, dan keteraturan, di mana kebutuhan fisiologis merupakan pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Sosial. Kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow adalah mencakup hal-hal seperti cinta, penerimaan, dan kepemilikan. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosi akan mendorong perilaku manusia. Beberapa hal yang memenuhi kebutuhan ini meliputi pertemanan, keluarga, kelompok masyarakat, dan kelompok sosial. Kebutuhan untuk penghargaan dan rasa hormat. Pada titik ini menjadi semakin penting akan adanya penghargaan dan rasa hormat dari orang lain. Orang-orang memiliki kebutuhan untuk mencapai hal-hal dan kemudian upaya mereka diakui. Aktualisasi diri secara umum digambarkan sebagai penggunaan penuh dan eksploitasi terhadap bakat, potensi, kemampuan, dan lain-lain. Orang-orang nampaknya memenuhi diri mereka sendiri dan melakukan yang terbaik yang mampu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang mengembangkan atau yang sedang berkembang menuju kepribadian penuh yang mereka mampu. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai a whole person atau orang sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar sebagai sasaran, tetapi juga membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah, memiliki rasa ingin tahu terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Bermakna bahwa kita menjadi lebih puas jika kita belajar sesuatu yang memang kita butuhkan. Seperti chef yang belajar resep baru dengan maksud untuk meningkatkan potensi dirinya. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi orang terhadap dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri,
karena dirinya sendirilah yang akan merasakan dampak dari perubahan atas dirinya. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Sebab dengan kepercayaan diri akan membuat dirinya menjadi sumber kepercayaan bagi orang lain. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Contoh sederhana pada penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak, yaitu seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia memperhatikan dan melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Aplikasi teori belajar humanistik lebih menuju kepada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didiknya, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri, mengarahkan siswa untuk dapat berpikir secara induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif di dalam pengalaman belajar atau proses belajar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.